Shalom, senang sekali berjumpa kembali dalam program Bible Study Online CK7, saudara. Di mana hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari Pengkhotbah pasal yang ke-9. Seperti kita ketahui bahwa kitab Pengkhotbah ini penulisnya adalah Salomo. Latar belakang Salomo itu adalah seorang raja yang penuh dengan hikmat dan kebijaksanaan. Dia memimpin, mengatur kerajaan Israel bersatu itu, saudara, di dalam sebuah keberhasilan yang sangat-sangat dikagumi. Sangat-sangat menjadi rujukan bagi bangsa-bangsa lain. Ingat satu peristiwa bagaimana Ratu Negeri Sheba itu datang ke Yerusalem. Hanya pengen lihat bagaimana cara Salomo itu mengatur kerajaannya. Nah tentunya dengan segala kemewahan, dengan segala keberhasilan yang Salomo tunjukkan, orang pada kagum, orang hormat semuanya. Pengen seperti Salomo. Tapi saudara tahu, di tengah-tengah perjalanan hidupnya, Salomo tidak selalu menggunakan hikmat dan kebijaksanaan dalam takut akan Tuhan. Akhirnya apa? Dia merasa bahwa segala sesuatu yang dia lakukan itu sia-sia. Sia-sia saja. Ini sebenarnya inti dari kitab Pengkhotbah itu begini. Kesuksesan, keberhasilan, ya, kemakmuran, keagungan manusia yang dibangun itu, kalau di luar Allah, tanpa melibatkan Allah, semuanya sia-sia. Nah, di pasal yang ke-9 itu akan menyebutkan nanti. Seperti apa, saudara? Kisah ini, mari sebelum kita membaca, merenungkan, dan melakukan, mengambil inti dari pesan Tuhan ini, kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita. Yesus, Yesus, Yesus. Terima kasih, terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu,
setiap janji-janji percayalah setiap janji-janji. Jalan-jalan Kau yang menolong, hati kami percaya jalan-jalan, percaya setiap janji-Mu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Amin. 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 Kami percaya bahwa berkat-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah lepas dari kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami. Urapi kami Tuhan, agar apa yang kami baca, kami renungkan, menjadi suluh yang benar, supaya kami berjalan di dalam terang ilahi itu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, kita akan membaca pasal 9 dari kitab Pengkhotbah ini. Alkitab kita halaman sekitar 720. Demikian firman Tuhan. Kita baca semuanya ya saudara. Ada 2 perikop tentang nasib semua orang sama. Lalu yang kedua, hikmat lebih baik daripada kuasa. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan. Semua ini telah kuperiksa. Yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berhikmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian. Nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik. Orang yang baik maupun orang yang jahat. Orang yang tahir maupun orang yang najis. Orang yang mempersembahkan korban maupun yang tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik,
begitu pula orang yang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tapi orang-orang yang mati takkan tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang. Dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bahagia mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Saudara, ini perikop yang pertama tentang nasib semua orang sama. Saudara, kalau kita membaca sekilas saja tanpa kita mau memperdalam atau mengetahuinya, apa yang tersirat di dalam apa yang tersurat ini, kita hanya melihat bahwa masa sih nasib orang sama? Masa sih orang fasik sama orang yang takut akan Tuhan nasibnya sama? Masa sih orang yang membawa korban persembahan kepada Allah dan orang yang tidak membawa korban persembahan kepada Allah nasibnya sama? Kita harus mengerti bahwa sudut pandang penulis kitab Pengkhotbah ini adalah begini. Selama ada di dunia ini, manusia hidup dengan caranya masing-masing. Ada perbedaan mungkin. Ada orang fasik, orang bodoh, dan ada orang cerdik, ada orang berhikmat. Ada orang yang takut akan Tuhan, tapi ada orang yang bebal, hidupnya tidak takut akan Tuhan. Ada orang yang hidupnya benar, tapi ada orang yang hidupnya kacau, gak karu-karuan. Mungkin berbeda, tetapi yang membuat sama mereka adalah begini. Mereka suatu kelak nanti akan meninggalkan dunia ini. Ini maksudnya, saudara. Mereka tidak akan pernah kekal di dunia ini. Mereka tidak akan selama-lamanya tinggal di muka bumi ini. Mereka akan tinggalkan itu semuanya. Jadi dalam hal ini kata nasib semua orang sama itu artinya mereka akan meninggalkan semua, entah perbuatan, jerih lelah, hasil karya di dunia ini. Kata nasib semua orang sama artinya mereka tidak akan pernah kekal hidup di alam dunia ini. Ini pengertiannya, saudara. Itulah sebabnya mengapa Pengkhotbah menuliskan, siapapun kita, siapapun kalian, katanya, siapapun jenis manusia, suatu kelak nanti mereka akan meninggalkan kehidupan yang sementara ini. Kesamaan mereka adalah mereka akan pergi kepada kekekalan. Entah hidup kekal atau mati kekal. Maka dari itu, Pengkhotbah menasehati. Kalau hidupmu sedemikian singkatnya di dunia ini, maka kita harus memikirkan segala sesuatu yang sifatnya kekal nanti. Kalau engkau leha-leha atau hanya menikmati ketenaran, kesuksesan, kekayaan, keberhasilan di dunia ini, lupa dengan sumber berkatnya yaitu Tuhan, maka nanti kematian kekal yang akan kita tuju. Tapi sebaliknya, orang yang hidupnya benar, takut akan Tuhan, hidup dalam terang ilahi, menjaga kehidupannya tetap kudus, suci dan mulia, dia tetap akan meninggalkan dunia ini, tapi menuju kemana? Kehidupan yang kekal. Nah, Pengkhotbah mengatakan kesamaan mereka itu selama di dunia ini. Yang tidak kekal itu, saudara. Nah, apa pentingnya kita pelajari? Kita harus tahu persis bahwa kita tidak akan berlama-lama di dunia ini, saudara. Manusia terbatas umurnya. Manusia dibatasi waktunya di dunia ini.
Sebab mereka akan meninggalkan. Kita semua akan meninggalkan dunia ini. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang digolongkan sebagai milik pusaka Tuhan. Orang-orang yang diselamatkan Tuhan. Umat perjanjian. Maka kita tahu persis kemana kita akan pergi setelah tinggalkan dunia ini. Namun sayang dan cilakanya orang, kalau mereka hanya fokus kepada dunia ini, mereka nggak tahu lagi setelah di dunia ini mereka kemana. Nah, banyak orang saudara, berani bayar harga untuk sesuatu yang sifatnya sementara ini. Orang berani keluar biaya berapapun hanya untuk mempertahankan supaya menikmati hidup di dunia ini. Entah itu tentang kesehatan, entah itu tentang kecantikan, keelokan, rupa wajahnya, entah itu tentang harta benda dunia ini. Orang bisa lupa akan keselamatannya, lupa akan hari, lupa akan waktu-waktu hanya karena mengejar kesuksesan, kenikmatan dunia ini. Mereka berani bayar harga, berani hilang kesehatannya hanya demi untuk mencapai tujuan dunia ini. Cilakanya banyak orang seperti itu. Untuk mempertahankan dia tetap eksis di dunia ini. Ya. Supaya tetap ada di dunia ini dengan segala kenikmatannya. Berani bayar berapapun. Tapi sayang, mereka tidak berani bayar harga untuk sesuatu yang kekal sifatnya. Hidup mereka hanya melulu untuk memuaskan kehidupan dagingnya. Hidup mereka tujuannya hanya satu, supaya nikmat, tenar, sukses, melupakan hakiki dari tujuan kehidupannya. Pengkhotbah memberikan sebuah peringatan buat kita semuanya. Tenar itu tidak salah, tidak berdosa. Sukses itu tidak melanggar aturan Tuhan. Berhasil itu tidak melanggar firman Allah. Wong Tuhan minta juga kok kita sukses berhasil. Tapi jangan sampai tujuan hidup kita hanya mengejar itu. Hanya mengejar ketenaran, kesuksesan, harta benda, kenikmatan dunia. Sehingga lupa akan tujuan utama hidup kita, yaitu masuk di dalam kehidupan yang kekal. Saudara tahu, Salomo menulis kitab Pengkhotbah ini saudara, di masa-masa akhir hidupnya. Karena dia merasa gini, ketenaranku, kesuksesanku, ya, hormat yang aku terima dari banyak orang, kekaguman yang ditujukan kepadaku, semuanya sia-sia. Aku yang kau pandang sebagai raja, orang yang berpengaruh, orang yang besar kedudukannya, sama saja dengan rakyat jelata. Suatu kelak nanti, aku akan tinggalkan dunia ini, sama seperti mereka tinggalkan dunia ini. Kalau yang ngomong atau yang berbicara ini saudara, orang-orang biasa saja, ya mungkin kita tidak akan dengarkan. Ya namanya juga orang biasa, mungkin orang yang tidak terpandang, orang yang digolongkan sebagai orang yang miskin misalnya. Mereka ngomong seperti itu ya kita tidak dengarkan. Tapi ini yang ngomong ini seorang raja saudara. Ini orang yang sangat-sangat dihormati. Sukses dalam segala hal. Dikagumi bukan hanya bagi bangsa Israel, tapi dari seluruh penjuru dunia kagum tentang Salomo ini. Tapi mengapa dia ngomong seperti ini? Mengapa dia berbicara seperti ini? Semuanya sama. Karena di akhir masa-masa hidupnya, Salomo mulai sadar semuanya sia-sia tanpa Tuhan. Semuanya sia-sia tanpa melibatkan Allah. Semuanya sia-sia kalau hanya kita pakai selama di dunia ini. Akan kita tinggalkan. Semuanya sama saja. Ini perkataan seolah-olah orang putus asa, saudara. Tapi sebenarnya ini nasihat buat kita, saudara. Buat saya dan saudara, dinasehati. Ayo tetap tekun. Ayo tetap bekerja. Tetap melayani. Tapi ingat, tujuan hidup kita bukan hanya di dunia ini.
ada rumah Bapa yang kekal yang kita tuju. Maka dia memperingatkan, ayo tetaplah hidup di dalam kebenaran. Kita tahu semakin hari semakin dekat kedatangan Tuhan. Semakin hari semakin dekat waktunya Tuhan untuk menyelesaikan dunia ini, untuk menghancurkan dunia ini. Dan kalau dunia hancur, manusia harus keluar dari dunia, bukan? Nggak ada tempat berpijak lagi. Yang kaya, yang miskin, ya, terpandang, terpengaruh, atau orang papa, hina, ya, orang-orang yang tidak punya apa-apa, dan orang-orang yang memiliki segala-galanya, semuanya sama, tinggalkan dunia ini. Firman Tuhan berkata, tujuan mereka berbeda. Orang yang mengandalkan Tuhan, takut akan Tuhan, hidup dalam kebenaran, menjaga kekudusan, tujuannya jelas kehidupan kekal. Tapi sebaliknya, orang bodoh, orang bebal, hanya memuaskan kedagingan saya selama di dunia ini. Digolongkan sebagai orang-orang yang tidak bertanggung jawab atas kehidupannya. Nggak mungkin dia masuk ke dalam kehidupan yang kekal. Dia pasti akan masuk dalam kematian yang kekal. Itulah sebabnya mengapa pengkhotbah mengingatkan buat kita semuanya. Nah, ini bagian yang pertama, saudara. Jadi ya, semuanya sama di muka bumi ini. Yang membedakan adalah setelah tinggalkan dunia ini berbeda, saudara. Yang kedua, perikop yang kedua tentang hikmat lebih baik daripada kuasa. Kita akan membaca ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-17. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya, ia menyelamatkan kota itu. Tapi tidak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina, dan perkataannya tidak didengarkan orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang, lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Ayat 18, ayat terakhir ini. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Tetapi satu orang yang keliru dalam dapat merusaknya banyak hal yang baik. Nah, saudara lihat. Pengkhotbah memberikan sebuah pemaparan tentang perumpamaan. Ada sebuah desa atau kota yang kecil. Di situ ada seorang raja, beberapa penduduknya. Tiba-tiba ada orang yang mau menyerang. Ada orang yang mau membinasakan kota kecil itu. Ya, tembok-temboknya saudara itu dikepung. Ya, lalu orang itu yang menyerang itu memblokir semuanya. Yang di dalam kota tidak bisa keluar. Di situ ada orang yang berhikmat, walaupun orang kecil atau miskin. Apa yang terjadi? Orang yang berhikmat itu menyelamatkan kota. Di sini tidak disebutkan bagaimana caranya. Tidak diuraikan peperangan seperti apa yang terjadi. Tapi pengkhotbah langsung pada tujuan. Sebanyak-banyaknya orang kota itu, kalau mereka tidak punya hikmat, tidak akan mampu memenangkan peperangan karena kota sudah dikepung. Tapi lihat, ini orang miskin. Kecil mungkin pengaruhnya. Orang yang tidak dipandang, tetapi memiliki hikmat. Lewat hikmat orang yang miskin ini, orang yang tidak terpandang ini, apa yang terjadi? Kota terselamatkan. Di sini menggambarkan begini, saudara. Kekuatan pedang, kekuatan persenjataan, kekuatan harta benda, jabatan dan pengaruh, kedudukan sekalipun, tidak serta-merta menjamin keselamatan manusia. Yang membuat manusia tetap eksis hidup tenang, aman adalah ketika dia mempergunakan hikmatnya. Orang berhikmat tidak ceroboh. Orang berhikmat penuh dengan pertimbangan. Orang berhikmat memutuskan segala sesuatu dengan pemikiran yang matang. Sementara orang bodoh, orang bebal, sekalipun ya
diperlengkapi dengan senjata yang canggih. Tapi kalau dia bebal dan bodoh, tidak akan pernah memenangkan peperangan. Ini pelajaran bagaimana hikmat lebih baik, lebih berguna, lebih bermanfaat daripada kuasa. Saudara, mengapa penulis kitab Pengkhotbah ini memberikan penekanan bahwa hikmat itu penting? Karena ini yang dilakukan oleh penulis, yaitu Salomo. Kalau Salomo bisa bilang, saudara, bilang gini, yang membuat aku tetap mampu mempertahankan keutuhan Israel itu karena hikmat ilahi. Yang membuat aku dikagumi oleh bangsa-bangsa, Israel mendapatkan kekaguman bagi bangsa-bangsa karena hikmat. Israel bersatu. Gak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan Israel pada zaman Salomo, karena memang tidak pernah perang. Saudara. Salomo tidak pernah perang. Kenapa? Hikmatnya. Bagaimana raja-raja lain itu menaruh respek luar biasa kepada Israel, karena Salomo penuh dengan hikmat. Jadi dia sedang menggambarkan dan berpesan buat kita semuanya. Kekuatanmu tidak terletak pada canggihnya persenjataanmu, tapi kekuatanmu adalah hikmat yang dari Tuhan, kebijaksanaan dari Tuhan. Itu yang mampu membuat orang tetap tinggal di dalam keselamatan. Saudara, penting sekali memiliki hikmat. Apalagi di tengah dunia yang sulit untuk ditaklukkan ini, saudara. Dunia sedang membawa manusia kepada apa? Kehancuran. Kenikmatan ditawarkan. Kesuksesan itu menjadi barang yang sangat berharga bagi manusia. Sehingga apa? Mengejar kesuksesan, mengejar keberhasilan, mereka lupa akan jalan-jalan kebenaran. Membangun kota itu baik. Mensejahterakan kota itu benar. Tapi mempertahankan tetap hidup, tetap sejahtera, tetap aman dalam perlindungan Allah, itu perlu hikmat. Banyak orang berkata, meraih kemenangan itu lebih mudah daripada mempertahankannya. Membangun itu lebih mudah daripada menjaganya. Untuk naik ke atas manusia bisa dengan cepat. Tapi mempertahankan dia tetap di atas itu susah. Karena perlu hikmat dan kebijaksanaan. Maka daripada itu, dalam mempelajari firman ini, mari. Apa yang kita rintis, apa yang kita bangun, apa yang sudah kita kerjakan, kerjakanlah dengan hikmat ilahi. Sebab hikmat lebih berguna daripada kekuasaan, kedudukan, senjata dan pedang itu. Sebab dengan hikmat kita mampu mengalahkan musuh-musuh kita, saudara. Dan ciri-ciri orang berhikmat adalah apa, saudara? Yang paling utama, mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka keputusan-keputusan, jalan-jalan Tuhan, tuntunan Tuhan, hikmat ilahi itu akan menuntun hidup kita. Yang sulit dapat kita tembus karena hikmat Allah. Yang sukar untuk dilalui dapat kita jalani karena hikmat Allah. Allah memberikan strategi yang terbaik buat anak-anaknya yang mengandalkan Tuhan. Jadi antara hikmat dan mengandalkan Tuhan itu berjalan beriringan. Mempraktekkan hikmat itu kesempurnaan daripada kebijaksanaan. Oleh sebab itu, tetaplah tinggal di dalam hikmat Allah. Jangan izinkan kebebalan, kebodohan menguasai hidup kita. Maka dengan demikian, kita disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Dan itulah Pengkhotbah pasal yang ke-9. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami diberikan pelajaran yang luar biasa. Bahwa hidup kami ini adalah sementara di dunia ini. Siapapun kami, disebut kaya miskin, cerdik pandai atau bodoh, berhikmat atau bebal, semuanya sama di dunia ini, akan meninggalkan dunia ini. Itulah sebabnya kami diminta untuk memikirkan setelah di dunia ini kita pergi kemana. Alkitab menjelaskan, ada jalan-jalan yang benar dan ada jalan-jalan yang menuju kepada kebinasaan. Tuhan mau anak-anaknya dengan hikmat ilahi
mengatur kehidupan dunia ini untuk menuju kepada kehidupan yang kekal. Bukan kepada kematian yang kekal. Dan mempertahankan hidup tetap benar. Mempertahankan hidup tetap berkenan pada Allah. Kami perlu hikmat ilahi. Oleh sebab itu Tuhan, terus pimpin kami dalam hikmat-Mu. Ajar kami menghitung hari-hari kami. Supaya kami hidup dalam kebijaksanaan. Hidup di dalam hikmat ilahi. Sebab itu lebih baik, lebih benar, lebih berguna daripada kekuatan manusia, daripada kuasa manusia. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk pelajaran yang indah ini. Kami mau dituntun oleh Tuhan, kami mau dipimpin oleh kebenaran firman-Mu itu. Hari lepas hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, bahkan sepanjang hidup kami mau dituntun oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya, berkati anak-anak-Mu. Sebelum kami tinggalkan acara ini, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.